Kan tadi udah ngobrol banyak nih Mas tentang survei pekerjaan dan kaitannya dengan teman-teman pemuda gitu kan. Terus kan ini kan udah ada fight buat kebangkitan nasional kan. Nah, kira-kira peran seperti apa sih Mas yang bisa diambil oleh teman-teman, oleh sobat muda di seluruh Indonesia eh, dalam rangka memperingati kebangkitan nasional? Apalagi tahun ini kebangkitan nasional kan diperingati yang ke-113 tuh Mas. Ya, Mas yang dulu nih. Oke, saya dulu mungkin ya. Yang pertama saya kira tadi, dari hasil survei ini ya sebenarnya kemudian, tadi, statement mengenai generasi Y dan Z melihat secara optimistik terkait dengan perubahan, atau, perubahan kerja ke dunia digital, saya kira ini justru menjadi modal dasar yang bagus untuk kemudian, eee Indonesia dalam tanda kutip ya, dalam konteks kebangkitan nasional ini justru sudah ada modal atau amunisi yang kuat dari generasi mudanya ini untuk kemudian mungkin bisa dimanfaatkan menjadi momentum kebangkitan nasional ke depan kan gitu ya, menjadi momentum itu. Terutama saya kira kemudian tidak hanya, modal yang modal modal untuk kebangkitan secara nasional itu sendiri, tapi justru kemudian juga bisa kita kontekstualisasikan pada kemudian kebangkitan dari pandemi ini gitu ya. Pandemi tidak hanya dalam skala nasional kan ini ya, pandemi dalam konteks global kan gitu. Nah, saya kira kemudian, tadi optimisme itu menjadi modal kuat yang perlu kita jaga dulu kan gitu ya, perlu kita jaga. Nah, peran apa yang bisa dilakukan oleh anak muda kan gitu ya. Jadi peran yang bisa dilakukan oleh generasi muda, saya kira kemudian mereka kemudian saya kira perlu kemudian mengeksplorasi dan mungkin meningkatkan lebih jauh lagi ya, dan juga, ya terutama ya terkait dengan skill-skill yang mungkin, eee, bermanfaat dalam menghadapi perubahan, menuju ke era digital ini gitu ya. Saya kira itu menjadi salah satu inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan oleh generasi muda, tidak hanya kemudian untuk mempersiapkan diri mereka sendiri, gitu ya, mempersiapkan masa depan mereka, tapi juga sebenarnya tadi kalau kita mengacu juga pada hasil survei mengenai pentingnya apa yang dinamakan sebagai modal sosial, gitu ya. Nah, saya kira kemudian generasi muda bisa kemudian memainkan juga peran lebih dan mengambil manfaat dari, dunia digital ini terutama untuk mengembangkan lebih lanjut ya, jaringan-jaringan sosial maupun modal sosial yang produktif bagi mereka. Tidak hanya dalam konteks nasional, tapi nah justru dunia digital ini kan membuka lagi ruang-ruang menjadi kemudian negara bangsa ini batas-batas itu kan mungkin relatif lebih cair ya. Nah, justru ini harus dimanfaatkan kan gitu ya, harus dimanfaatkan oleh generasi muda untuk memperluas lagi, modal sosial mereka melintasi negara bangsa gitu ya. Nah, di sisi yang lain peran yang juga bisa mereka lakukan adalah kemudian saya kira terkait dengan kebangkitan dan juga pandemi yang bersifat global ini ya. Ini kan saya kira kemudian generasi muda ini juga bisa memainkan peran membangun dan menjalin apa yang dinamakan sebagai solidaritas sosial global. Ya, tidak hanya kemudian untuk eh, bangkit secara apa, apa, bangkit secara nasional, tapi juga bangkit dari pandemi secara global ini gitu ya. Saya kira kemudian dimensi-dimensi ini bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk berperan lebih lanjut tidak hanya dalam skala nasional tapi juga dalam skala global gitu ya. Saya kira itu. Mungkin dari Mas Nyarwi, Mas bisa menambahkan. Ya, saya nambahkan tadi Bung Oki ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Oki. Saya mulai dulu dari dua hal. Yang pertama adalah soal tadi dari data kita kan baik secara umum maupun misalnya gender atau generasi itu kan menunjukkan bahwa optimisme itu di kalangan anak muda sangat sangat besar ya, bahwa dunia pekerjaan
digital itu di masa depan itu misalnya bisa mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi gitu. Dan selain itu juga misalnya pentingnya memiliki dua hal di sini. Yang pertama adalah modal sosial, ekonomi, kultural untuk mendapatkan peluang pekerjaan di dunia digital dengan platform digital. Terus yang kedua juga penguasaan skill teknologi gini. Nah, itu juga diperlukan gitu. Nah, pandangan itu kan cukup besar di kalangan anak muda, dan semakin muda semakin besar yang punya pandangan itu. Saya kira ini menjadi momentum gitu ya untuk kebangkitan nasional. Tentu saja di sini terjadi, mungkin perlu penting juga melihat atau melihat pergeseran paradigma soal kebangkitan nasional ini ya. Kalau di masa dulu itu kan kebangkitan nasional sering dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran soal kebangsaan, meningkatnya kesadaran tentang nasionalisme sebagai bangsa, satu bangsa gitu ya. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam revolusi kemerdekaan, kemudian masa Orde Baru berubah, pembangunan, pasca reformasi, menata kembali negara bangsa. Nah, di masa depan dan kalau kita berefleksi dengan kondisi krisis hari ini misalnya akibat pandemi, itu kan tantangan yang terbaru saya kira bukan hanya membangun solidaritas saja, bahwa kita perlu solidaritas itu iya sebagai sebuah bangsa gitu, tetapi juga bagaimana mengembangkan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dengan kemudahan fasilitas teknologi platform digital ini di masa depan. Dan saya kira dengan pandangan optimisme yang besar ini di kalangan anak muda ini menjadi modal juga ya. Selain bahwa mereka sendiri juga punya keyakinan dengan dua jenis modal tadi. Yang pertama adalah modal sosial, kultural, dan ekonomi, yang itu dia perlukan dan itu perlu dirajut juga di kalangan anak muda. Tentu dalam merajutnya sekarang dengan platform digital hari ini tentu berbeda ya, karena pandemi memberikan batas-batas itu dan tentu penting memanfaatkan berbagai jenis platform komunikasi digital. Nah, yang kedua adalah penguasaan skill tadi. Nah, skill ini juga penting untuk mengasah kolaborasi, untuk mengasah kualitas komunikasi dalam menumbuhkan ide-ide inovatif di dalam membuat terobosan-terobosan di tengah krisis kesehatan maupun potensi krisis ekonomi yang kita hadapi. Nah, ini juga menjadi ujian dan sekaligus peluang juga bagi kalangan anak muda ya untuk menunjukkan warna baru kebangkitan nasional kita ini, yang tentu perlu digawangi oleh anak-anak muda dengan memanfaatkan dan memaksimalkan platform digital. Kalau kita ingat, kalau zaman dulu itu kan platformnya murni organisasi ya. Kalau kita lihat Budi Utomo itu kan bentuk organisasi perkumpulan dan itu sifatnya offline dan itu juga kalangan terbatas priayi ya. Nah, sekarang ini kan sebenarnya lintas kelas bisa dilakukan, lintas wilayah bisa dengan mudah diorganisasi, lintas komunitas bisa dibuat untuk membangkitkan atau menggerakkan komunitas-komunitas kreatif dan inovatif dalam mendorong misalnya sektor-sektor inovatif dalam ekonomi ya, jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, entah melalui platform startup yang baru, yang social entrepreneurship ya dengan basis platform startup digital misalnya, atau dengan misalnya bentuk komunitas-komunitas yang mendorong aktivitas buka lapangan pekerjaan. Satu sisi lain bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya misalnya humanitarian project, kayak misalnya menyelesaikan hal-hal yang terkait isu penanganan kesehatan yang itu mungkin pemerintah atau sektor yang dilakukan oleh pemerintah ada keterbatasan, itu bisa ditutupi ya, atau bisa dilengkapi gitu ya, sama persis dengan misalnya menggerakkan sektor-sektor UKM ya, yang tentu anak muda di sini bukan hanya berpikir soal mencari lapangan pekerjaan dalam dunia digital, tapi juga menciptakan inovasi-inovasi pekerjaan baru yang itu bisa membuka berbagai jenis lapangan pekerjaan yang partisipasinya sebenarnya lebih luas. Berarti bisa disimpulkan nih Mas, kalau misal spirit kebangkitan nasional yang harus kita junjung sekarang itu bukan cuman kebangkitan dalam ranah bangsa, bukan lagi dalam ranah negara, tapi juga bagaimana kita bangkit untuk membuat dunia ini jauh menjadi lebih baik untuk semua orang gitu ya Mas ya. Saya kira modal penting bagi generasi muda dalam konteks kebangkitan nasional ini adalah yang pertama adalah optimisme mengenai masa depan. Ini harus dijaga. Dan tentu saja dengan optimisme dalam masa depan ini, saya kira kemudian bisa kemudian
munculkan juga inisiatif-inisiatif kreatif untuk tadi mungkin membuka lapangan pekerjaan yang baru dengan memanfaatkan teknologi digital, memperluas jejaring sosial lintas negara kan gitu ya dalam konteks global, dan juga kemudian merajut solidaritas sosial global juga gitu ya, supaya kemudian generasi muda ini tidak hanya kemudian memberikan kebermanfaatan bagi generasi mereka sendiri, tapi juga justru kemudian memberikan kebermanfaatan bagi apa yang dinamakan sebagai generasi global itu gitu ya. Saya kira mungkin itu untuk anak muda. Terima kasih. Keren banget. Makasih Mas Nyarwi, Mas Oki, sore ini udah bergabung dan ngobrolin masalah pekerjaan pemuda sampai kebangkitan nasional, apalagi di masa-masa yang masih susah kayak gini ya Mas ya, di pandemi-pandemi yang ya mungkin sebagian dari sobat muda udah ada beberapa yang stres nih, cari kerjaan susah gitu. Mungkin bisa menjadi alternatif-alternatif dari obrolan kita sore ini gitu. Ya intinya optimisme itu ruhnya. Kalau kita nggak punya optimisme ya anak muda itu jiwanya ada di sana. Kalau kita kehilangan optimisme ya kehilangan jiwa itu sendiri gitu. Betul. Kita nggak akan capek nih ngingetin sobat muda. Kalau kata Mas Nyarwi tadi, pemuda itu sebagai motor penggerak perubahan. Pemuda sebagai motor penggerak kebangkitan. Bukan cuma kebangkitan di negara kita, tapi juga kebangkitan secara global untuk membuat dunia ini menjadi sebuah tempat yang lebih baik untuk semua orang. Kalau sobat muda ada saran untuk ngobrolin apa lagi, boleh dong tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya, like dan subscribe, biar nggak ketinggalan video-video yang akan diupload oleh YouSure. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Itu tadi Sobat Muda, obrolan kita bareng Mas Oki dan Mas Nyarwi. Gimana? Seru kan?